Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas memanglah seorang ulama sufi, dan ia juga dikenal dengan kecerdikan dan kelucuannya dalam menyampaikan ilmu agama. Tapi tak jarang pula orang-orang mengenal Abu Nawas sebagai seorang pembisnis yang sukses. Caranya bernegosiasi dalam menawarkan barang dagangannya selalu sukses tanpa perlu banyak drama. Salah satu buktinya adalah seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Abu Nawas mampu menjual sapi dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, tanpa ada penolakan dari si pembeli. Karena ingin kesuksesan seperti Abu Nawas, Abu Jahil pun meniru cara yang persis seperti caranya Abu Nawas. Tapi apa yang terjadi? Malah membuat istri Abu Jahil ngamuk nggak karuan. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini dimulai ketika Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah dan mewah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan sang istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Dan keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapi kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Aduh, kalau begini, sepertinya rencanaku mengadakan pesta gagal. Batin Abu Jahil penuh kecewa. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas, tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Loh, sapimu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang mau? Apa mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya nggak ada yang mau beli?" ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya aku naikkan dikit, karena sapiku ini kan lagi bunting, Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Yaudah, sini serahkan saja padaku, aku bantu jualin," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. "Ayo, siapa yang mau beli sapi? Ini sapi bukan sembarang sapi. Sapi badannya besar dan sehat. Harganya murah, cuma 120 dinar," teriak Abu Nawas. Kemudian ada salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. Setelah melihat dan meneliti sapi itu, orang tersebut berkata, "Sapi seperti ini sih harga wajarnya 100 dinar. Masa sampai 120 dinar? Ini sapi selain sehat dan gemuk, juga lagi bunting, Tuan. Coba bayangin, nanti kalau udah lahir, Tuan bisa jual jadi 200 dinar. Untung besar buat Tuan itu," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bener lagi bunting ini. Yaudah, aku beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil laku dijual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jualan, jangan lupa kasih tahu kelebihannya," tutur Abu Nawas. "Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sama sekali nggak kepikiran itu," balas Abu Jahil. "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, mau buat acara pesta pernikahan putriku," jawab Abu Jahil. "Oh gitu, memangnya putrimu sudah punya calon suami?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu mah soal gampang, Abu Nawas. Yang penting aku sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Istriku, sapinya sudah laku. Kita nggak perlu pusing lagi memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal cari calon suami untuk putri kita. Besok malam undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka ada yang punya anak laki-laki yang cocok untuk dijadikan menantu," kata Abu Jahil kepada sang istri. Dan singkat cerita, pada malam berikutnya seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan, yang tak lain adalah teman-temannya sendiri, "Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku, tapi aku masih bingung mencari calon suaminya. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau berjodoh dengan putriku," tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada yang saling berbisik, "Putrinya kan cantik sekali, sayang aku nggak punya anak laki-laki." Yang lain menimpali, "Aku punya anak laki-laki, tapi sayangnya sudah menikah." "Aku juga punya anak laki-laki, tapi sudah bertunangan," sahut yang lain. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, sehingga Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Semuanya, yang terpilih menjadi calon suami putriku adalah pemuda yang paling beruntung.
Karena putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan. Sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataan itu, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil, walaupun dikasih bonus sekalipun. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih ngomong sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya aku salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan. Kenapa kamu bilang lagi bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. "Iya, aku tahu anak kita masih perawan. Tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai ngomong seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini istriku, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, kan tidak ada yang mau beli. Padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku jual sedang bunting 2 bulan. Dan gak lama sapinya langsung laku. Makanya aku pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku," ujar Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat mendengar penjelasan Abu Jahil.